Shalom, selamat siang. Kita melanjutkan pembahasan kita. Saat ini kita akan berbicara tentang pentingnya physical distancing. Kita sudah mengetahui bahwasanya virus COVID-19 yang dilaporkan dari Wuhan pada akhir tahun 2019 itu yang sekarang sudah menulari seluruh negara di dunia ini. Dan saat ini dia sudah berada di sekitar kita. Sampai saat ini kami dari warga pencegah dan pengendali infeksi sedunia, saya anggotanya, kami memahami bahwasanya ada dua cara penularannya, yaitu pertama dengan kontak erat, dan kedua dengan droplet, dengan bersin atau batuk kita. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwasanya dengan kontak erat kita bisa pakai cuci tangan. Dengan bersin dan droplet kita menggunakan masker. Tapi ada beberapa hal yang cukup penting yang hendak saya ajarkan saat ini, yaitu yang disebut dengan physical distancing. Kita tahu tanpa masker, maka droplet itu akan loncat sejauh 1,8 meter. Sekali lagi, 1,8 meter. Tidak ada bukti. Sekali lagi, tidak ada bukti virus itu bisa terbang sampai sejauh 10 meter. Tidak benar. Jadi yang sekarang orang gembar-gemborkan kemana-mana itu virus bisa terbang 9-10 meter. Tolong kita harus waspada, jangan-jangan kita termakan hoaks. Loncatannya hanya sejauh 1,8 meter. Tapi itu punya implikasi. Maka jarak aman antara kita dengan orang lain yang mungkin terinfeksi adalah pada jarak 1,8 meter. Itu adalah jarak aman. Kalau itu tidak aman, maka kita akan harus gunakan, kalau terpaksa kita harus lebih dekat dari 1,8 meter, maka kita harus gunakan penghalang. Ada yang menggunakan mika yang jernih, jadi kita bisa melihat wajahnya dan bisa berbicara, tapi terhalang oleh mika. Itu disebut juga dengan physical distancing. Kemudian, pada waktu kita menyentuh meja ini, maka kuman dari saya pindah ke sini. Pada waktu saya bersin, kuman saya pindah ke sini. Maka saya harus bersihkan ini supaya tidak menjadi sumber penularan. Saya gunakan alkohol, ini alkohol, ya, alkohol. Dan saya bersihkan. Ini termasuk disebut dengan physical distancing. Kalau di gereja, ya, di gereja kita akan buka gereja, maka kantong persembahan itu harus dibersihkan dengan alkohol. Tapi ingat-ingat, menggunakan alkohol jangan pakai api, ya, bisa meledak itu. Jadi kalau kita gunakan alkohol, kita harus lebih cerdas menggunakan api. Kantong persembahan, ya, kemudian tempat sandaran kursi di gereja dan kursinya baiknya dibersihkan dengan alkohol. Saya sangat anjurkan alkohol karena alkohol itu virusnya cepat mati, cepat tewas. Atau ada pilihan yang lain, yaitu menggunakan klorin, ya, klorin. Saya tidak menganjurkan desinfektan yang lain. Saya tidak menganjurkan. Saya anjurkan alkohol atau klorin saja. Jadi di gereja pun ini dibersihkan. Kemudian kita punya handphone, bersihkan juga. Ini harusnya dibuka dulu, ya. Kita bersihkan, kemudian kita pakai alkohol dan kita lap. Ini juga untuk physical distancing-nya, kita mematikan kumannya. Juga komputer, kita bersihkan dengan alkohol. Ini termasuk di dalam physical distancing. Penting, karena kita tidak pernah tahu kumannya ada di sana. Karena ada banyak sebaran-sebaran hoax-hoax itu katakan, oh kalau di dalam logam dia sekian jam dan sebagainya. Tidak penting itu untuk kita. Yang penting untuk kita adalah apakah kita cuci tangan. Apakah kita bersihkan kita punya lingkungan itu dengan baik? Itu yang paling penting. Kemudian yang berikut,
Dalam physical distancing juga, dia punya makna adalah social distancing. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul. Dalam masa pandemi, kita anjurkan jangan berkumpul lebih dari 5 orang. Kalau itu lebih 5 orang, pastikan itu adalah keluarga kita yang sudah jelas-jelas tidak sakit. Kalaupun itu keluarga kita dan sakit, baiklah dia dirawat di rumah sakit. Kalau sakit, kalau dia tidak sakit, biarlah di rumah. Ya, kalau tidak sakit kita bisa bersama-sama di rumah. Oke, physical distancing juga bisa berarti social distancing dalam arti menggunakan media untuk berhubungan. Kalau dulu kita bisa langsung kontak, sekarang physical distancing juga artinya janganlah kita banyak-banyak bersalaman. Kecuali kita siap menggunakan hand sanitizer. Sebelum bersalaman kita cuci tangan dulu, setelah bersalaman kita cuci tangan lagi. Itu kita aman kan? Ya, kalau kita bisa melakukan itu kita disebut dengan aman. Physical distancing yang saya pakai adalah jarak 1,8 meter. Jadi kalau kita buka gereja, lihatlah di sana orang itu akan duduk. Jarak satu orang yang lainnya adalah sekitar 1,8 meter. Dan menggunakan masker. Menggunakan masker. Karena dengan kita gunakan masker, kita mencegah loncatan kuman itu yang bisa sampai 1,8. Seperti demikian. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi kami. Nomor sudah saya berikan, silakan digunakan dari CMC. Kalau kita batuk, kalau kita bersin, kalau kita menyanyi, ya, kalau kita membaca Alkitab dengan keras, kita berkhotbah, itu semuanya disebut dengan prosedur yang mengeluarkan kuman. Mengeluarkan kuman. Kalau kita melakukan bantuan hidup dasar, ya oleh karena satu sebab, ada orang yang dapat serangan jantung di depan kita dan dia pingsan, ya terpaksa kita harus lakukan bantuan hidup dasar. Kita bagaimana supaya kita tetap bisa physical distancing? Sebenarnya kita harus bertemu sama dia langsung, memompa. Maka kita gunakan plastik, ya, plastik untuk menahan. Atau kita gunakan yang disebut dengan masker satu arah, seperti ini. Ya, masker satu arah seperti ini. Ya, ini satu arah. Dia cuma satu arah. Jadi waktu kalau kita harus lakukan di gereja, gunakan masker satu arah ini supaya saya aman, penolong aman, dan jemaat juga aman. Pengalaman kami di dalam gereja, pengkhotbah wajib menggunakan masker. Partisipan di gereja yang duduk di depan itu kan biasa kalau di mimbar itu 5 orang, 3 orang, 5 orang, dan itu duduk berapat. Dalam masa pandemi ini tolonglah jangan banyak-banyak yang duduk rapat. Berjaraklah, mungkin cuma 2 orang saja. Atau dengan yang berdiri 3 orang. Habis ambil bagian, silakan langsung duduk. Ini disebut dengan physical distancing. Ya, physical distancing. Kenapa kita harus lakukan ini? Ini adalah bagian dari perilaku new normal, tatanan baru. Bukan untuk apa-apa. Nanti kalau pandemi sudah berlalu, kita bisa kembali ke kondisi normal lagi, bisa seperti perilaku sebelumnya lagi yang sehat. Sedemikian penjelasan saya. Boleh hubungi kami jika ada yang harus ditanyakan kembali. Terima kasih, salam sehat. Tuhan adalah penolong kita.